Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Dwi Pradita, NIM B200-190-265. Akuntansi Keuangan Syariah kelas F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan atau al-ziyadah, berkembang atau an-numu, meningkat atau al-irtifah, dan membesar atau al-ulu. Imam Al-Zarahsi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diisyaratkan dalam bertransaksi bisnis tanpa adanya padanan atau iwat yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Larangan riba dalam Al-Quran terbagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama, Quran Surat 30, ayat 39. Dalam ayat ini diturunkan pada periode Makkah ini. Manusia diberikan peringatan bahwa pada hakikatnya riba tidak menambah kebaikan di sisi Allah, belum berupa larangan yang keras. Tahap kedua, Quran Surat 4, ayat 161. Ayat ini diturunkan pada periode Makkah ini, memberikan pelajaran kepada kita mengenai perjalanan hidup orang Yahudi yang melanggar larangan Allah berupa riba, kemudian diberi siksa yang pedih. Tahap ketiga, Quran Surat 3, ayat 130. Tentang larangan riba telah mulai ditetapkan secara lebih jelas walaupun pelarangan masih terbatas pada riba yang berlipat ganda. Tahap keempat, Quran Surat 2, ayat 278-280. Tahapan terakhir riba yaitu ketetapan yang menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa semua praktik riba itu dilarang atau haram. Tidak peduli pada besar kecilnya tambahan yang diberikan karena Allah hanya memperbolehkan pengambilan sebesar pokoknya saja. Jenis riba yang pertama, riba nasi'ah. Riba yang muncul karena utang piutang dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau utang piutang, di mana satu pihak harus membayar lebih besar dari pokok pinjamannya. Kelebihan tersebut dapat berupa suatu tambahan yang diisyaratkan terhadap yang berutang. Yang kedua, riba fadil. Riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter dapat terjadi apabila ada kelebihan atau penambahan pada salah satu barang dari ribawi atau barang sejenis seperti emas, perak, jenis gandum, kurma, zabib atau tepung, anggur kering, dan garam yang dilakukan dari tangan ke tangan atau tunai maupun kredit. Pengaruh riba pada kehidupan manusia. Yang pertama, riba merupakan transaksi yang tidak adil dan mengakibatkan pinjaman jatuh miskin karena dieksploitasi, karena riba mengambil harta orang lain tanpa imbalan. Yang kedua, riba akan menghalangi orang untuk melakukan usaha karena pemilik dapat menambah hartanya dengan transaksi riba baik secara tunai maupun berjangka. Yang ketiga, riba akan menyebabkan terputusnya hubungan baik antara masyarakat dalam bidang pinjam-meminjam. Yang keempat, pada umumnya, orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya, sedangkan orang yang meminjam adalah orang miskin. Pendapat yang memperbolehkan riba berarti memberikan jalan bagi orang yang kaya untuk menerima pertambahan dari orang miskin yang lemah. Padahal, tindakan demikian tidak diperbolehkan menurut nilai kasih sayang Allah yang Maha Penyayang. Perbedaan riba dan jual beli. Riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi jual beli dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, riba tidak ada pertukaran barang dan keuntungan atau manfaat hanya diperoleh oleh penjual. Tetapi jual beli harus ada pertukaran barang atau manfaat yang diberikan sehingga ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh pembeli dan penjual. Riba tidak ada beban yang ditanggung oleh penjual. Sedangkan jual beli, karena ada pertukaran, harus ada beban yang ditanggung oleh penjual. Riba tidak memiliki resiko sehingga tidak diperlukan kerja atau usaha, kesungguhan dan keahlian. Sedangkan jual beli memiliki resiko untung atau rugi, sehingga diperlukan kerja atau usaha, kesungguhan dan keahlian.
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.